Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti dari kelas Psikologi 3D. NIM saya 1907010172. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku, yaitu punishment. Perilaku adalah apapun yang dikatakan atau dilakukan seseorang. Ada 3 dimensi perilaku, yakni 1. Durasi perilaku, 2. Frekuensi perilaku, 3. Intensitas atau kekuatan perilaku. Punishment sebagai penerapan teori behavioristik classical conditioning, yang memandang belajar adalah perubahan perilaku. Ada beberapa cara untuk mengubah perilaku individu, di antaranya adalah melalui modifikasi. Pengertian punishment. 1. Hukuman atau punishment adalah pandangan teori behavioristik adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang digunakan untuk melemahkan perilaku. 2. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa hukuman sebagai alat untuk menginsafkan atau menyadarkan, bukan sebagai alat penyiksaan atau balas dendam. Macam-macam punishment. 1. Punishment preventif, yaitu punishment yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, punishment represif, yaitu hukuman yang dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kesalahan. Menurut William Stern, punishment ada 3, yaitu 1. Punishment asosiatif, yang kedua, punishment logis, yang ketiga, punishment normatif. Prinsip-prinsip pemberian punishment ada 5. Yang pertama, kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Yang kedua, hukuman disandarkan pada perilaku. Yang ketiga, hukuman tanpa emosi. Yang keempat, hukuman sudah disepakati. Yang kelima, tahapan pemberian hukuman. Bentuk-bentuk punishment. 1. Hukuman fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul. Yang kedua, hukuman dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, misalnya omelan, ancaman, kritikan, sindiran, dan cemoohan. Yang ketiga, hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, seperti menuding, memelototi, dan mencemberuti. Yang keempat, hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari kelas, didudukan di samping guru. Yang selanjutnya, fungsi diterapkannya punishment. Yang pertama, sebagai alat pendidikan di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan. Yang kedua, pembentukan sikap dan perilaku. Yang ketiga, pembina agar jerak terhadap perbuatan yang telah dilanggarnya. Variasi prosedural dasar dari punishment, yaitu ada positive punishment dan negative punishment. Positive punishment yaitu 1. Kejadian suatu perilaku. Yang kedua, diikuti oleh penyajian stimulus yang tidak disukai. Yang ketiga, sebagai hasilnya, tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak muncul kembali di masa yang akan mendatang. Negative punishment. Yang pertama, kejadian suatu perilaku. Keduanya diikuti oleh penghilangan stimulus yang memperkuat. Yang ketiga, sebagai hasilnya, tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak muncul kembali di masa mendatang. Contoh punishment. Ia adalah seseorang siswa SD kelas 6. Sekarang dia sekolahnya melalui daring atau online karena pandemi. Ia pernah tidak mengikuti jam pelajaran yang dilakukan online oleh gurunya pada pagi hari karena ia tidur larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Ketika ia membuka HP, ternyata sudah ada chat dari gurunya.
isi chat tersebut, yaitu guru memberikan pengarahan Y untuk lebih memperhatikan lebih mengenai kedisiplinan dan memberikan beberapa tugas sebagai pengganti jam pelajaran tadi pagi, karena Y tidak mengikuti. Setelah kejadian ini, akhirnya Y tidak tidur larut malam dan selalu mengikuti jam pelajaran dengan rajin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.